Kaisar Naga Abadi Chapter 290 Bahasa Indonesia. Bab 290, meledak dengan beberapa pukulan. King kecil, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Di punggung iblis darah, Lu Ming tiba-tiba berkata kepada Xian Yanxing. Apa itu? Xian Yanxing berkata dengan dingin. Meskipun dia membenci Lu Ming karena memanggilnya Xiao Xing, dia diam-diam sudah setuju. Aku pernah melihat adikmu sebelumnya, kata Lu Ming. Apa? Murid Xian Yanxing tiba-tiba menyusut, dan jejak kebencian dan tekad muncul di matanya. Apa yang dia katakan padamu? Xian Yanxing menatap Lu Ming dan bertanya. Dia menyuruhku untuk menyampaikan pesan padamu. Dia sudah memberitahumu untuk tidak terus berpikir untuk melampaui dirinya, karena itu hanya membuang-buang waktu, dan itu tidak mungkin. Lu Ming menyampaikan kata-kata Xian Yanjun kepada Xian Yanxing. Seperti yang diharapkan, kamu masih terlalu percaya diri. Setelah mendengar ini, Xian Yanxing mengertakkan gigi dan berkata dengan tekad, bukankah itu hanya garis keturunan bawaan tingkat raja? Apa hebatnya dia? Suatu hari, aku akan menginjaknya. Petik 2. Setelah mendengar ini, Lu Ming mau tidak mau menyentuh hidungnya. Cewek ini sangat suka menginjak-injak orang lain. Di saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Dari perkataan Xian Yanxing, Xian Yanjun sebenarnya memiliki garis keturunan alami setingkat raja. Itu sangat menakutkan. Arti dari garis keturunan kelas raja bawaan adalah bahwa garis keturunan pertama yang terbangun adalah garis keturunan kelas raja. Tanpa diragukan lagi, orang seperti ini adalah monster langka dengan bakat yang menakutkan. Tidak heran Xian Yanjun begitu kuat. Dengan budidaya ranah Grandmaster kelas 6, ia mampu melukai Grandmaster bela diri dari Paviliun Serigala Bayangan hanya dengan formasi prasasti. Lu Ming bahkan curiga Xian Yanjun belum menggunakan kekuatan penuhnya saat itu. Saudara perempuan macam apa mereka? Apa latar belakang mereka? Bakatnya sungguh luar biasa. Sepertinya mereka tidak akur. Lu Ming diam-diam penasaran. Namun, karena Xian Yanxing tidak mengatakan apapun, dia tidak bertanya. Di belakang iblis darah, ada keheningan saat mereka melanjutkan perjalanan menuju Kekaisaran Matahari yang terbakar. Kekaisaran Matahari terik, di luar alam darah dan sarang setan. 4 sosok berjaga di sana. Keempat orang inilah yang diminta oleh Qiyu Changkong untuk menjaga tempat ini. Sungguh sial, itu semua karena dua kecil itu. Mereka membuatku tinggal di tempat terkutuk ini. Sudah lebih dari 10 hari. Saya pikir kedua kecil itu pasti sudah mati di sana. Seorang pria kekar mengumpat dengan tidak senang. Meskipun kita pasti akan mati jika kita memasuki wilayah darah dan sarang setan, Tuan Muda Changkong hanya berhati-hati. Mari kita jaga di sini selama 1 bulan lagi. Jika masih tidak ada pergerakan setelah sebulan, kami akan pergi. Kata seorang lelaki tua berambut putih. Dia memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka berempat, mencapai alam leluhur bela diri tingkat keempat. Aku sangat berharap kedua kecil itu tidak mati. Jika itu masalahnya, aku akan membuat mereka menyesal dilahirkan ke dunia ini. Pria besar kekar itu berkata dengan sinis. Namun, saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. 3 lainnya berada dalam situasi yang sama. Di alam darah dan gua iblis, kabut berdarah muncul, dan 3 sosok keluar dari kabut berdarah. Jika bukan Lu Ming dan Xian Yanxing, siapa lagi yang bisa melakukannya? Setelah lebih dari 1 hari perjalanan, iblis darah akhirnya membawa mereka ke perbatasan zona darah kerajaan matahari terbakar dan gua setan. Tidak ada pintu batu di sini. Sebaliknya, ada pintu cahaya. Setelah melangkah melewati pintu cahaya, seseorang secara alami akan meninggalkan alam darah dan gua setan. Namun, iblis darah tidak bisa pergi bersama mereka, tetapi zombie darah bermata emas bisa. Zombie darah bermata emas tidak termasuk dalam zona darah. Yang mengejutkan Lu Ming adalah ketika dia meninggalkan alam darah dan sarang setan, dia bertemu dengan orang-orang dari sekte pedang yang ada di mana-mana. Hahaha, kedua kecil ini benar-benar belum mati. Baiklah, aku akan menjatuhkan dan menyiksa mereka. Aku akan membuat mereka memberitahuku rahasia mengapa mereka tidak mati setelah memasuki alam darah dan sarang iblis. Pria kekar itu tertawa, matanya dipenuhi rasa dingin.
Aura Grandmaster seni bela diri kelas 2 meledak dari tubuhnya dan menekan Lu Ming dan Xie Nianxing. Kamu ingin tahu? Baiklah, kemarilah, aku akan memasukkanmu dan kamu akan tahu. Lu Ming tersenyum tipis. Anda berada di ambang kematian dan Anda masih berusaha untuk menang dengan kata-kata Anda. Kamu benar-benar bodoh. Berlutut. Pria kekar itu melangkah maju dan menekankan telapak tangannya ke arah Lu Ming. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming tidak buruk, dia berada di alam Grandmaster seni bela diri tingkat kedua. Dia yakin bisa menekan Lu Ming dengan satu telapak tangan. Namun, hasilnya benar-benar di luar dugaannya. Lu Ming mengulurkan tangannya dengan santai dan meraih telapak tangannya. Pada saat yang sama, ki asli yang sangat kuat mengalir ke telapak tangannya. Dengan kekuatan destruktif, itu menghancurkan ki aslinya dan mengalir ke lengannya. Kaca, suara patah tulang terdengar dari telapak tangannya. Kemudian, otot lengannya meledak, dan tulangnya pecah berkeping-keping. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda seru. Pria kekar itu berteriak seperti babi yang disembelih. Dia sangat kesakitan hingga air mata mengalir. Bang! Tendangan Lu Ming mendarat di dantian pria kekar itu, menghancurkan topan di dantiannya dan melumpuhkan budidayanya. Pria kekar itu menjerit putus asa. Itu sangat tidak menyenangkan untuk didengar. Tidakkah kamu ingin tahu kenapa aku tidak mati setelah memasuki alam darah dan sarang setan? Anda bisa masuk dan melihatnya sendiri. Dengan itu, Lu Ming mengayunkan tangannya dan melemparkan pria kekar itu ke alam darah. Jangan! Pria kekar itu berteriak putus asa, namun dalam sekejap mata, sosoknya menghilang. Beraninya kamu! Kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, 3 orang yang tersisa dari sekolah pedang 10 penjuru akhirnya bereaksi. Mereka semua berteriak, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan pria kekar itu berada di tingkat kedua alam Grandmaster seni bela diri, tapi dia sama sekali tidak berdaya melawan Lu Ming. Hanya 10 hari yang singkat, bagaimana Lu Ming menjadi begitu kuat? Kaulah yang akan mati hari ini. Sekte pedang 10 arah akan dimulai dari Anda. Mari kita kumpulkan bunganya dulu. Tatapan Lu Ming dingin saat dia berjalan menuju 3 orang yang tersisa. Lancang, kamu kecil. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bersikap kurang ajar di depanku hanya karena kamu membunuh leluhur bela diri tingkat kedua. Saya beritahu Anda bahwa perbedaan antara leluhur bela diri tingkat kedua dan keempat seperti langit dan bumi. Tetua berambut putih itu melolong saat garis keturunannya meledak, meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Suara mendesing. Dia mengayunkan pedangnya, dan pedang besar Qi menebas ke arah Lu Ming. Apakah begitu? Lu Ming mencibir dan melayangkan pukulan. Ledakan. Sinar tinju yang menakutkan keluar dari tinju Lu Ming, merobek kehampaan dan menabrak pedang Qi yang besar. Bang! Pedang Qi langsung menyebar, namun pancaran tinju yang tersisa tidak melambat dan mendarat di orang tua itu. Lelaki tua itu mengeluarkan pekikan darah yang mengental dan memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya dikirim terbang kembali 1000 meter. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pria ini tidak terkalahkan. Saya harus melarikan diri dan melaporkan ini kepada Tuan Muda Cangkong. Pria tua berambut putih itu memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan berbalik untuk berlari. Ketika 2 orang lainnya melihat bahwa Lu Ming telah mengirim lelaki tua berambut putih itu terbang dengan satu pukulan, mereka ketakutan setengah mati. Mereka berbalik dan terbang ke kejauhan. Kamu ingin pergi? Bagaimana mungkin? Mati! Lu Ming berteriak dingin dan melancarkan 2 pukulan berturut-turut. Ledakan! Ledakan! 2 pancaran tinju melesat melintasi langit dan menuju ke arah 2 orang itu. Keduanya hanya berada di alam leluhur bela diri tingkat pertama dan tidak bisa melawan sama sekali. 2 jeritan terdengar dan keduanya langsung meledak di udara. Kemudian, Lu Ming menginjak kehampaan dan mengejar lelaki tua itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia berhasil menyusul lelaki tua itu. Orang tua itu meraung dan melawan dengan putus asa, tapi itu sia-sia. Dia diledakkan oleh pukulan Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 291 Bahasa Indonesia. Bab 291, Jangan Bicara Omong Kosong. Lu Ming mengaktifkan 9 garis keturunan naga dan melahap esensi darah tetua berambut putih itu. Kemudian, dalam sekejap, Lu Ming mengambil cincin penyimpanan yang lain. Di saat yang sama, dia juga melahap semua esensi darah.
4 pembangkit tenaga listrik tingkat Grandmaster dari Sekolah Pedang Segala Arah dibunuh oleh Lu Ming dalam waktu yang singkat. Qiu Changkong mungkin bahkan tidak memimpikannya hal ini. Ayo pergi. Lu Ming tersenyum tipis. Bersama dengan Xian Yanxing dan zombie darah bermata emas, mereka membubung ke langit dan berubah menjadi cahaya pelangi, terbang dengan cepat menuju ibu kota kekaisaran. Saat dia terbang, Lu Ming memurnikan esensi darahnya. Mari kita lihat apakah garis keturunan kedua saya dapat meningkatkan levelnya dengan melahap darah esensi. Dengan satu pemikiran, Lu Ming mentransfer semua energi yang dimurnikan dari 9 garis keturunan naga ke garis keturunan keduanya. Seketika, garis keturunan kedua melahap energinya dengan gila-gilaan. Lu Ming dapat merasakan bahwa 3 cakra perak bersinar dan kekuatan garis keturunan kedua meningkat. Itu sangat berguna. Nilai garis keturunan kedua saya juga bisa ditingkatkan. Lu Ming sangat gembira. Menantang surga? Ini terlalu menantang surga. Garis keturunan 9 naga sebenarnya bisa melahap esensi darah dan meningkatkan level garis keturunan lainnya. Ini terlalu mengejutkan. Tingkat garis keturunannya tidak penting lagi. Yang penting adalah selama dia bisa melahap esensi darah, garis keturunannya bisa ditingkatkan tanpa batas. Lu Ming segera mentransfer sisa esensi energi ke garis keturunan kedua. Gabungan energi dari 2 Grandmaster bela diri 1 dan 1 Grandmaster bela diri 2 dan 1 Grandmaster bela diri 4 dan terlalu kuat. Jika 9 garis keturunan naga melahapnya, ia mungkin akan langsung naik level, yang akan menarik perhatian Xian Yanxing. Garis keturunan 9 naga tidak dapat diekspos. Namun, meskipun esensi darahnya kuat, itu masih merupakan setetes air untuk garis keturunan kedua. Sulit bagi garis keturunan kedua untuk naik level. Jumlah esensi energi yang dibutuhkan oleh garis keturunan raja tingkat ketiga untuk naik level sangatlah mengerikan. Xian Yanxing sepertinya merasakan bahwa Lu Ming agak aneh, tapi dia hanya melihat sekilas dan tidak terlalu memperhatikannya. Keduanya bergegas ke ibu kota kekaisaran dengan kecepatan penuh. Dengan budidaya keduanya saat ini, kecepatan mereka jauh lebih cepat dari sebelumnya saat mereka terbang di udara. Hanya dalam waktu setengah hari, ibu kota kekaisaran sudah terlihat. Keduanya kembali ke ibu kota kekaisaran dan bergegas ke aula bintang umum secepat kilat. Sebelumnya, Lu Ming telah mengetahui melalui jimat transmisi suara 1000 mil bahwa Lu Yuntian telah kembali ke ibu kota kekaisaran dengan selamat dan berada di aula bintang umum. Lu Ming tidak sabar untuk bertemu Lu Yuntian. Tianyun, kamu benar-benar muncul. Saat Lu Ming dan kelompoknya hendak mencapai aula bintang umum, sebuah teriakan keras terdengar. Suara udara yang terkoyak terdengar saat 2 pemuda muncul di depan Lu Ming. Jadi itu kalian. Kamu sungguh sabar. Anda telah menjaga tempat ini seperti anjing. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lu Ming mencibir sambil menatap kedua pemuda itu dengan senyum mengejek. Kedua pemuda ini adalah murid jenius dari Sekolah Pedang 10 Arah yang menyerbu ke aula bintang umum untuk membunuh Lu Ming. Mereka telah menyatakan bahwa mereka akan menghentikan Lu Ming di luar aula bintang umum. Dia tidak menyangka mereka berdua masih berada di sini setelah beberapa hari. Apa yang baru saja Anda katakan? Kamu sedang mencari kematian. Kedua pemuda itu sangat marah, dan 2 aura kuat keluar dari tubuh mereka. Aura ahli alam leluhur bela diri tingkat kedua seperti gunung. Orang-orang di sekitar semuanya khawatir. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka adalah 2 murid emas dari Sekolah Pedang 10 Penjuru. Sisi lainnya adalah Tianyun. Aku tahu. Setengah bulan yang lalu, 2 murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru menyerbu ke aula bintang umum, ingin membunuh Tianyun. Pada akhirnya, mereka gagal dan dihentikan oleh para tetua dari aula bintang umum dan para ahli dari keluarga kerajaan. Pada akhirnya, para murid dari Sekolah Pedang 10 Penjuru menyatakan bahwa mereka akan membunuh Tianyun di luar aula bintang umum. Sebenarnya ada hal seperti itu. Sekarang Tianyun telah meninggalkan aula bintang secara umum, dia sudah selesai. Para ahli dari Star Hall umum tidak akan punya alasan untuk ikut campur. Tianyun dalam bahaya. Banyak orang di sekitar yang tertarik dengan keributan itu dan berkumpul, berdiskusi dengan penuh semangat. Tianyun, kamu seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu. Sejak kamu mengucapkan kata-kata itu, akhir tragismu telah ditentukan. Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa itu rasa sakit,
apa artinya tidak bisa mati? Salah satu murid dari Sekte Pedang 10 Penjuru memiliki ekspresi yang sangat suram. Niat membunuh keluar dari tubuhnya, dan seolah-olah itu telah terwujud. Lu Ming sebenarnya berani menyebut mereka anjing. Sial, ini pastinya 1000 kali lebih buruk. Siapa mereka? Para murid emas dari Sekte Pedang 10 Penjuru, putra surga yang sombong, selalu dimanjakan. Kapan ada orang yang berani mengatakan hal ini tentang mereka? Jangan mengoceh. Jika Anda ingin bertarung, lakukanlah. Jika tidak, maka tersesat. Dapatkan sejauh yang Anda bisa. Lu Ming memarahi. Semua penonton di sekitarnya tercengang. Tianyun ini terlalu sombong, bukan? Dia benar-benar berani mencaci maki para jenius dari sekolah pedang 10 penjuru seperti ini. Ini adalah beberapa Grandmaster muda. Mereka sangat kuat, dan banyak generasi tua harus sangat hormat di hadapan mereka. Dari mana Tianyun mendapatkan kepercayaan dirinya? Saya pikir Tianyun berusaha sekuat tenaga. Dia tahu bahwa dia akan mati, jadi kenapa dia tidak mengutuk saja sesuka hatinya? Aku pikir juga begitu. Pasti begitu. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi. Bunuh, bunuh, bunuh. Tianyun, aku akan membunuhmu dan memberikan mayatmu kepada anjing. Seorang pemuda dari Sekte Pedang 10 Penjuru berteriak. Dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Bas! Pedang tempur itu bergetar dan sinar pedang yang menakutkan, berkilau dan menyilaukan, ditebas ke arah Lu Ming. Mundur, cepat mundur. Orang lain di sekitarnya sangat terkejut dan segera mundur. Pedang ini terlalu menakutkan. Jika mereka tersapu setelahnya, mereka akan mati atau terluka. Namun, tubuh Lu Ming setinggi gunung. Dia berdiri di sana, tidak bergerak. Di sampingnya, Xian Yanxing dan mayat darah bermata emas juga berdiri di sana tak bergerak, seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Tercengang, Tianyun dan yang lainnya sangat ketakutan. Banyak orang meraung dalam hati dan sampai pada kesimpulan ini. Kilatan pedang hendak menebas kepala Lu Ming. Saat ini, Lu Ming mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangannya bersinar dan tombak panjang mengembun. Ledakan. Kilatan pedang menebas tombak panjang yang telah dipadatkan Lu Ming dan terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian, semua orang melihat bahwa tubuh Lu Ming tidak bergerak sama sekali. Pakaiannya bahkan tidak berkibar. Dia menggunakan tombak panjang yang dipadatkan dari ki esensial di tangannya untuk memblokir sinar pedang dengan mantap. Penonton tercengang. Dia memblokirnya. Bagaimana Lu Ming bisa memblokir pedang pemuda dari Sekte Pedang segala arah dengan begitu mudah? Mungkinkah pemuda dari Sekte Pedang 10 Penjuru belum menggunakan kekuatan penuhnya? Mata pemuda dari Sekte Pedang 10 Penjuru hampir keluar, dan hatinya kacau. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu betul bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan pedang itu. Sebelumnya, Lu Ming terpaksa melarikan diri dalam keadaan menyedihkan akibat serangan pedang ini. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Berapa lama waktu telah berlalu? Bagaimana mungkin Lu Ming bisa dengan mudah memblokir pedangnya? Inikah kekuatanmu? Anda belum berubah sama sekali, Anda hanya membuat kemajuan saat itu juga. Mengecewakan sekali. Lu Ming berbicara dengan nada yang sedikit mengejek. Kemudian, tombak panjang Lu Ming bergetar. Tubuh tombaknya bergetar dan kekuatan mengerikan meledak. Ah! Pemuda dari sekolah pedang 10 penjuru mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terbang seperti bola meriam. Dia menabrak lebih dari 10 dinding sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, tetapi darah muncrat dari mulutnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 292 Bahasa Indonesia. Bab 292, Menantang Qiu Changli. Sisi Gu. Terdengar suara kaget. Semua orang memandang Lu Ming dengan kaget. Ini terlalu kuat, jaraknya terlalu besar. Murid emas dari sekolah pedang 10 penjuru tidak bisa menahan sama sekali dan dengan mudah ditekan. Sebelumnya, mereka yang mengira Lu Ming sudah mati pasti merasakan wajah mereka terbakar. Lu Ming tidak takut sama sekali. Dia tidak ingin mati. Dia memiliki kepercayaan diri dan kemampuan. Mati. Tombak panjang yang dipadatkan dari ki esensial di tangan Lu Ming berubah menjadi kilatan petir dan ditembakkan seperti anak panah. Puff! Tombak panjang itu menembus dada pemuda dari sekolah pedang 10 penjuru, membunuhnya. Berlari. Pemuda yang tersisa ketakutan saat dia dengan panik melarikan diri ke kejauhan.
Siapa yang memberitahumu bahwa kamu bisa berjalan? Ayo pergi dan temani temanmu. Suara dingin keluar dari mulut Lu Ming. Kemudian, tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Tombak panjang itu menembus kehampaan dan menusuk ke arah pihak lain. Merusak. Pihak lain meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas dengan pedangnya. Pedang Qi yang kuat menebas tombak panjang Lu Ming. Namun, dengan percikan, pedang Qi tertusuk oleh tombak panjang. Tombak panjang itu tidak berhenti, secepat kilat. Tidak, pemuda dari sekolah pedang 10 penjuru berteriak. Berhenti. Teriakan yang menggemparkan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tapi sudah terlambat. Puff. Dada pemuda dari sekolah pedang 10 penjuru tertusuk oleh tombak, dan sebuah lubang besar terbuka. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan darahnya berceceran di udara. Bas. Pada saat ini, suara keras yang menembus udara terdengar, dan sesosok tubuh muncul di langit. Sosok ini juga seorang pemuda berusia 20-an. Qiu Changli. Itu Qiu Changli. Seseorang berseru ketika melihat pemuda itu. Nama Qiu Changli telah mengguncang seluruh kekaisaran matahari yang terik selama periode waktu ini. Itu karena dia telah mengalahkan salah satu dari 6 pahlawan, Ling Yanqi, belum lama ini sehingga dia menjadi pusat perhatian yang tak tertandingi. Beberapa orang sudah menyebarkan rumor tentang 7 pahlawan matahari terik karena dia. Wajah Qiu Changli menjadi gelap. Dia memelototi Lu Ming dan berkata, "Kamu Tianyun. Anda benar-benar berani membunuh seorang jenius dari sekolah pedang 10 arah saya. Tahukah Anda seberapa besar kejahatan yang telah Anda lakukan? Tahukah Anda bahwa ini adalah kejahatan besar yang akan mengakibatkan musnahnya 9 generasi keluarga Anda?" Menggelikan. Lu Ming tersenyum tipis dan berkata, "Mereka telah mencoba membunuhku beberapa kali, jadi aku tidak bisa membunuh mereka. Saya tidak peduli apakah Anda berasal dari Sekte Pedang 10 Penjuru atau Sekte Pedang 9 Penjuru. Siapapun yang berani menyinggung perasaanku akan dibunuh. Membunuh, membunuh, membunuh." 3 kata itu bergema di udara. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan membuat seseorang merinding. Beraninya kamu. Anda meremehkan sekolah pedang 10 arah. Anda harus dipenggal. Teriak Qiu Changli saat seberkas pedang Qi melesat keluar dari tubuhnya dan menuju ke langit. Potong adikmu. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa kamu mempunyai begitu banyak hal yang tidak masuk akal untuk dikatakan? Sekarang, saya secara resmi menantang Anda. Lu Ming melolong marah, suaranya bergemuruh dan menyebar ke segala arah. Semua orang tercengang. Tianyun sebenarnya ingin menantang Qiu Changli. Apakah dia gila? Meskipun dia telah menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa, dan 2 pemuda alam leluhur bela diri 2 dan tidak mampu melawannya, dia tetaplah pria yang kuat. Namun, tidak ada yang percaya bahwa dia adalah tandingan Qiu Changli. Qiu Changli adalah seorang jenius tak tertandingi yang diam-diam diasuh oleh sekolah pedang 10 arah. Begitu dia lahir, dia mengalahkan Ling Yanqi, salah satu dari 6 pahlawan kekaisaran matahari terbakar. Dia sangat kuat dan bisa dikatakan berdiri di puncak generasi muda kekaisaran matahari terbakar. Sudah berapa lama sejak Tianyun berkuasa? Belum lama ini, dia hanya berada di ranah master bela diri yang agung. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Qiu Changli? Tianyun, kamu tidak bisa. Pada saat ini, teriakan panjang datang dari kejauhan, dan beberapa sosok bergegas mendekat. Itu adalah Huachi dan beberapa tetua dari keluarga kekaisaran. Para tetua dan Huachi segera tiba. Tianyun, jangan gegabah. Ini adalah ibu kota kekaisaran. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Qiu Changli padamu. Huachi berseru. Bukan karena dia tidak mempercayai Lu Ming. Sebaliknya, dia sangat mempercayai Lu Ming. Dia percaya bahwa sangat mungkin Lu Ming akan melampaui 6 pahlawan matahari terik dalam 1 atau 2 tahun. Namun, dia tidak percaya Lu Ming bisa mengalahkan Qiu Changli. Itu terlalu sulit dipercaya. Huachi, apa yang kamu lakukan? Jangan berpikir kamu bisa menghentikanku hanya karena kamu seorang pangeran omong kosong. Jika kamu membuatku marah, aku akan membunuhmu juga. Sekarang, minggirlah. Qiu Changli memandang Huachi dan menegur. Dari nada bicaranya, dia sama sekali tidak menatap Huachi. Beraninya kamu tidak menghormati pangeran ke-8. Seorang lelaki tua berteriak dari tepi kolam. Lama, apa yang kamu teriakkan? Lalu bagaimana jika saya tidak sopan?
Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Izinkan saya memberitahu Anda, hari ini Tianyun membunuh murid peringkat emas dari Sekte Pedang 10 Arah kami. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Qiu Changli sangat arogan saat dia menatap Hua Qi dan yang lainnya. Hua Qi dan tetua lainnya memasang ekspresi jelek. Hei, apa kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Aku baru saja menantangmu. Jika Anda tidak berani menerima tantangan, katakan saja. Jangan mencoba mengubah topik di sini dan berbicara omong kosong. Lu Ming berteriak. Semua orang tercengang. Qiu Changli sombong, tapi Tianyun ini bahkan lebih sombong dan buas daripada Qiu Changli. Kamu sialan. Wajah Qiu Changli menjadi pucat, dan dia hampir muntah darah. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya dan berkata dengan dingin, baiklah, saya setuju untuk melawanmu. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada orang luar yang boleh ikut campur. Bagus, itu yang kuinginkan. Aku sangat takut jika aku tidak sengaja membunuhmu, lelaki tua dari sekolah pedang 10 arah akan datang kepadaku untuk membalas dendam. Lu Ming berkata dengan keras. Hahaha, Tianyun, menurutmu sekolah pedang 10 arah itu apa? Jangan khawatir, jika Anda benar-benar bisa membunuh saya, itu karena kultivasi saya tidak cukup. Sekte Pedang 10 Arahku tidak akan membahas masalah ini. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, tidak mungkin Anda membunuh saya. Aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Qiu Changli tertawa dengan percaya diri. Suaranya menyebar jauh dan luas, dan semua orang mendengarnya. Baiklah, ayo bertarung. Lu Ming melolong panjang. Dia maju selangkah dan muncul di udara, berdiri di hadapan Qiu Changli. Lu Ming telah menerobos ke alam leluhur bela diri. Melihat ini, pikiran Hua Qi tergerak. Sedikit kejutan muncul di matanya, diikuti sedikit kegembiraan. Dia memahami Lu Ming dengan sangat baik. Lu Ming tidak akan pernah bertarung dalam pertempuran yang dia tidak yakini. Bas! Dengan lambaian tangannya, pedang tempur besar terbang dan melayang di atas kepala Qiu Changli. Pedang Qi yang menakutkan menyebar ke segala arah, menutupi setengah langit. Mati! Teriak Qiu Changli. Pedangnya bergetar dan berubah menjadi sinar pedang menakutkan yang menebas ke arah Lu Ming. Pedang Qi menyatu dengan kekuatan yang sangat kuat. Momentum gunung yang telah mencapai kesempurnaannya, menyebabkan kekuatan serangan sinar pedang mencapai puncaknya. Dua murid emas dari sekolah pedang 10 penjuru adalah sampah dibandingkan dengan dia. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Cahaya pedang menebas, menakutkan dan mengejutkan. Mata Lu Ming dipenuhi dengan semangat juang. Tombak penakluk iblis muncul di tangannya dan dia menusukkan tombak itu ke depan. Ki sejati di tubuhnya terus berkumpul di ujung tombak. Di saat yang sama, kekuatan angin dan api juga berkumpul dan terkompresi di ujung tombak. Ini adalah jurus ke-6 dari seni senjata api, ledakan. Namun, Lu Ming telah memodifikasinya untuk menggabungkan kekuatan angin dan api. Kekuatan angin dan api telah terkondensasi hingga ekstrim, namun masih belum sepenuhnya menyatu. Namun, kekuatannya sudah sangat mengejutkan. Meledak, pergi, Lu Ming berteriak. Kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak dari ujung tombak. Kedua kekuatan bertemu di udara. Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 293 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 8 November tahun 2023 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. Bab 293, Perpaduan Angin dan Api. Penerjemah, 549.690.339. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat seolah-olah matahari meledak di langit. Gelombang dahsyat menyapu segala arah. Dari tanah, terlihat gelombang udara meledak dari titik pertemuan keduanya di udara.
Itu menyebar dengan cepat dan menutupi seluruh kota kekaisaran dalam sekejap. Pada saat itu, semua penggarap kuat di ibu kota kekaisaran terkejut. Mereka melihat ke tempat di mana Lu Ming dan Qiu Changli bertarung. Ledakan. Setelah gempa yang mengguncang bumi, kedua sosok itu dengan cepat mundur, masing-masing mundur 1000 meter. Mereka berimbang. Suara mendesing. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi gempar. Lu Ming sebenarnya mampu melawan Qiu Changli secara langsung, dan mereka seimbang. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Katakan padaku, apakah aku buta? Apa yang baru saja kulihat itu tidak nyata. Kamu buta, tapi aku tidak. Aku juga melihatnya. Ya dewa, Tianyun baru menjadi Grandmaster bela diri setengah bulan yang lalu. Ini baru setengah bulan, dan dia sudah mampu melawan Qiu Changli. Bukankah ini terlalu gila? Aku menjalani hidupku dengan sia-sia. Saraf semua orang tampak kacau saat mereka berteriak secara acak untuk melampiaskan keterkejutan di hati mereka. Itu terlalu mengejutkan. Orang ini, orang ini, orang ini. Huachi kehabisan lidah dan hampir tidak bisa berbicara. Di sampingnya, beberapa tetua keluarga kekaisaran juga tercengang. Sial, sial, Tianyun, kamu pantas mati. Qiu Changli meraung. Dia, Qiu Changli, adalah seorang jenius, tapi dia telah bersembunyi selama lebih dari 20 tahun. Tujuannya adalah untuk memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan menembus awan. Pada akhirnya, dia melakukannya. Dengan satu gerakan, dia mengalahkan salah satu dari 6 pahlawan, Ling Yanqi. Namanya mengguncang dunia dan kejayaannya tak terbatas. Dia sangat menikmati kemuliaan seperti ini. Dia punya semacam ambisi. Dia ingin memanjat ke atas dan menginjak-injak semua jenius lainnya di bawah kakinya. Dia bahkan mungkin bisa menggantikan Qiu Changkong. Namun, tak disangka dia benar-benar akan dihentikan oleh Tianyun yang mirip semut. Hal ini menyebabkan reputasinya menjadi tidak sempurna. Tidak bisa dimaafkan, benar-benar tidak bisa dimaafkan. Ledakan. Tubuh Qiu Changli bersinar dengan cahaya merah darah saat seekor harimau ganas menyerang. Harimau ganas ini memiliki sepasang sayap di punggungnya, dan auranya membubung ke angkasa. Di sekitar harimau, ada cakra perak yang mempesona. Garis keturunan kelas 1 tingkat raja. Tianyun, aku memiliki garis keturunan tingkat raja, dan aku adalah raja yang terlahir secara alami. Kenapa kamu tidak mati? Teriak Qiu Changli. Auranya sangat kuat saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Lu Ming lagi. Raja alami. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Tubuhnya bergetar dan lampu merah darah menyala. Kemudian, sebuah tablet batu besar muncul. 3 cakra perak pada tablet batu itu begitu terang hingga hampir membutakan cakra lainnya. Ya dewa, oh bumi, apa yang aku lihat? 3 cakra perak. Garis keturunan bangsawan tingkat ketiga, sebenarnya itu adalah garis keturunan bangsawan tingkat ketiga. Bagaimana mungkin? Monster, dia monster sungguhan. Suasana penonton yang akhirnya tenang pun kembali jungkir balik. Semua orang meraung tidak percaya. Ekspresi tercengang Huachi berubah menjadi senyuman pahit. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan Lu Ming. Namun, dia menyadari bahwa dia selalu salah. Dia selalu meremehkan Lu Ming. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Mata Qiu Changli hampir keluar dari rongganya saat dia menjerit tak percaya. Ledakan. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan memblokir sinar pedang Qiu Changli. Dia kemudian memandang Qiu Changli dengan senyum dingin dan berkata, apa yang tidak mungkin? Itu hanya garis keturunan raja tingkat ketiga, seberapa besar masalahnya? Apa yang membuat Anda terkejut? Kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur. Ada seorang jenius garis keturunan tingkat raja tingkat ketujuh yang berdiri di sampingnya. Lu Ming tidak berpikir bahwa garis keturunan tingkat raja tingkat ketiga adalah masalah besar. Bunuh, bunuh, jadi bagaimana jika itu adalah garis keturunan kelas raja tingkat ketiga? Kamu masih akan mati hari ini. Qiu Changli meraung. Dia sangat cemburu sampai dia akan menjadi gila. Dalam hatinya, Tianyun seperti seekor semut. Dia sebenarnya telah membangkitkan garis keturunan raja tingkat ketiga, yang 2 tingkat lebih tinggi darinya. Ini tidak bisa dimaafkan. Dia harus membunuh Lu Ming. Dia tidak bisa membiarkan Lu Ming hidup di dunia ini. Baru saja,
dia masih merasa sombong dan memproklamirkan diri sebagai raja alami, memandang rendah Luming. Namun, dalam sekejap mata, Luming meletus dengan meridian darah tingkat raja tingkat ketiga. Meridian darahnya adalah sampah dibandingkan dengan milik Luming. Ini seperti tamparan bagi wajahnya sendiri. Ini membuat niat membunuhnya terhadap Luming semakin kuat. Bas! Pedang Qiyu Changli bergetar saat dia menyerang ke arah Luming. Tombak Luming bergetar saat dia menyerang ke arah Qiyu Changli. Ledakan! Ledakan! Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Harus diakui bahwa Qiyu Changli memang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada pakar muda lain di generasinya. Dia berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 3. Kekuatannya telah mencapai tahap kesuksesan yang fenomenal, dan dia juga telah mengembangkan keterampilan bela diri tingkat rendah di bumi hingga tahap keempat. Teknik budidaya yang ia praktikkan haruslah teknik budidaya tingkat rendah di bumi. Dengan garis keturunan raja kelas 1, dia bisa membunuh seniman bela diri alam leluhur bela diri tingkat 4 puncak dengan satu gerakan, apalagi seniman bela diri yang setingkat dengannya. Dia bisa melewati 2 level dan bertarung dengan seniman bela diri alam leluhur bela diri tingkat kelima. Tidak mudah bagi Luming untuk menang karena tingkat kultivasinya lebih dari 1 tingkat lebih rendah. Selain itu, Luming tidak menggunakan teknik seni bela diri tingkat bumi apapun. Dia ingin menggunakan kekuatan angin dan api untuk melawan Qiyu Changli. Dia ingin menggunakan tangan Qiyu Changli untuk meredam kekuatan angin dan api sehingga kekuatan angin dan api dapat menyatu sepenuhnya secepat mungkin. Ledakan. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah berlalu dan Luming secara bertahap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lagi pula, dia tidak menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi, jadi dia menderita kerugian besar dalam aspek ini. Tianyun akan dikalahkan. Sepertinya Qiyu Changli masih lebih kuat. Namun, bagi Tianyun untuk bisa melawan Qiyu Changli sejauh ini, itu sudah sangat menakutkan. Dengan garis keturunan Tianyun, dia mungkin bisa melampaui Qiyu Changli pada waktunya. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran tidak bisa tidak mengungkapkan pendapat mereka. Di tengah kerumunan, Huachi memasang ekspresi khawatir. Tetua, jika Tianyun bukan tandinganmu nanti, kamu harus menyelamatkan Tianyun tidak peduli berapapun harga yang harus kamu bayar. Huachi diam-diam mengirim pesan kepada para tetua keluarga kekaisaran. Pangeran ke-8, jangan khawatir. Kami akan melindungi Tuan Muda Tianyun meskipun itu berarti nyawa kami. Kata beberapa tetua keluarga kekaisaran. Baru kemudian Huachi bersantai sedikit dan terus menyaksikan pertempuran tersebut. Haha, Tianyun, pergilah ke neraka. Qiyu Changli melolong panjang. Auranya seperti pelangi. Pedang Qi yang mempesona terus meledak, bertekad untuk membunuh Luming. Pada saat ini, Luming menutup telinga terhadap segala sesuatu di dunia luar. Dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri, dunia angin dan api. Segera, sedikit lagi maka angin dan api akan menyatu sepenuhnya. Sedikit lagi. Mata Luming berbinar. Dia mengayunkan tombak panjang di tangannya dengan kecepatan yang semakin meningkat. Ruangan itu dipenuhi bayangan tombak. Terlebih lagi, setiap bayangan tombak lebih kuat dari yang sebelumnya. Dalam sekejap mata, lusinan gerakan telah dilakukan. Tiba-tiba, jantung Luming berdetak kencang. Dia merasa angin dan api telah mencapai suatu titik. Ketika mereka mencapai titik ini, angin dan api telah menyatu sepenuhnya. Saya berhasil. Luming sangat gembira. Bas! Tombak panjang Luming bergetar. Kekuatan angin dan api bergabung dan meledak menjadi gelombang yang menakutkan, menghancurkan pancaran pedang Qiyu Changli. Suara mendesing. Kemudian, tombak panjang itu bergetar dan menusuk seperti naga sungguhan. Kekuatan angin dan api menyatu dan meledak. Bang! Qiyu Changli mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terlempar beberapa ribu meter jauhnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 294 Bahasa Indonesia. Bab 294, Bab 294 Pembunuhan yang sombong. Bagaimana ini bisa terjadi? Qiyu Changli berdiri ribuan meter di langit, mengeluarkan seteguk besar darah saat dia mengeluarkan raungan tidak percaya. Penonton yang tak terhitung jumlahnya juga tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Qiyu Changli jelas telah unggul sebelumnya, dan kemenangan hanyalah masalah waktu. Mengapa Tianyun tiba-tiba melepaskan kekuatan penuhnya dan mengirim Qiyu Changli terbang dengan satu serangan,
melukainya dengan parah. Mungkinkah selama ini Tianyun menyembunyikan kekuatannya? Haha, Qiu Changli, terima kasih. Terima kasih telah berdebat dengan saya sekarang, memungkinkan saya mengembangkan keterampilan bela diri. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Apa? Penonton yang tak terhitung jumlahnya saling memandang dan kemudian menyadari. Lu Ming sebenarnya meminjam bantuan Qiu Changli untuk mengembangkan keterampilan unik. Penonton tidak bisa berkata-kata. Lu Ming sebenarnya menggunakan Qiu Changli untuk berkultivasi. Itu gila. Hal yang paling gila adalah dia benar-benar berhasil. Tianyun. Qiu Changli melolong ke langit dan memuntahkan beberapa suap darah lagi. Beberapa suap darah ini sepenuhnya berasal dari kemarahan. Ini merupakan sebuah penghinaan. Ini merupakan sebuah penghinaan. Qiu Changli merasa amarahnya akan keluar dari dadanya. Untuk apa kamu berteriak? Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mengizinkan saya menggunakan Anda untuk berkultivasi. Lu Ming melangkah ke udara dan menegur dengan acuh tak acuh. Bukankah Qiu Changli sudah gila? Aku lebih sombong darimu. Ledakan. Setelah itu, Lu Ming menarik tombaknya ke bawah. Kekuatan angin dan api secara alami menyatu, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Bang! Pedang Qiu Changli langsung hancur, dan tombaknya terus menyerang Qiu Changli. Bang! Qiu Changli terlempar seperti bola karet. Tubuhnya hampir hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah. Menghancurkan sepenuhnya. Kekuatan angin dan api ternyata begitu kuat jika menyatu seluruhnya. Petik 2. Lu Ming diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Kekuatan perpaduan angin dan api telah jauh melebihi ekspektasi Lu Ming. Lu Ming memperkirakan bahwa kekuatan perpaduan angin dan api harus setara dengan teknik seni bela diri tingkat rendah bumi tingkat 6. Setelah kekuatan mencapai kesempurnaan, saatnya memahami niat. Kekuatan alamiah langit dan bumi, maksud alamiah langit dan bumi, mengandung terlalu banyak misteri yang mendalam. Saya baru menyentuh permukaannya sekarang. Di masa depan, saya harus bekerja lebih keras. Lu Ming merenung dalam hatinya. Perpaduan kekuatan angin dan api akan disebut pembunuhan angin dan api. Ini bisa dianggap sebagai langkah mematikan yang saya pahami sendiri. Di masa depan, seiring dengan semakin dalamnya pemahaman saya tentang kekuatan angin dan api, saya mungkin bisa menciptakan serangkaian keterampilan bela diri milik saya. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Qiu Changli melolong sambil berbalik untuk berlari. Namun, Lu Ming menyusulnya dalam beberapa langkah. Suara mendesing. Beberapa serangan tombak mendarat di tubuh Qiu Changli, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah, dan dia hampir tidak bisa terbang. Dia nyaris tidak bisa tetap berada di udara. Seluruh arena menjadi sunyi. Qiu Changli sama sekali bukan tandingan Tianyun. Ini adalah pertarungan satu sisi. Tianyun, hentikan. Pertempuran ini berakhir di sini. Saya akui bahwa kekuatan Anda memang sedikit lebih kuat dari saya. Teriak Qiu Changli. Berhenti. Apakah kamu lupa bahwa kita telah menyetujui pertarungan hidup dan mati, pertarungan yang tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Lu Ming mencibir sambil berjalan menuju Qiu Changli. Qiu Changli menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mundur sambil berteriak, "Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Tianyun, aku memperingatkanmu. Aku jenius tak tertandingi dari sekolah pedang 10 arah, dan aku ditakdirkan untuk menjadi sosok di puncak dunia. Jika kamu membunuhku, sekolah pedang 10 arah tidak akan pernah melepaskanmu." Sungguh sebuah lelucon. Anda dan saya memiliki pertarungan hidup dan mati. Tidak ada pihak yang akan melanjutkan masalah ini. Ini adalah aturan seni bela diri. Jika sekolah pedang 10 arah mengejar masalah ini karena hal ini, itu akan melanggar aturan seni bela diri dan menjadikan musuh semua pembudidaya seni bela diri di dunia. Saya ingin melihat apakah sekolah pedang 10 arah memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lu Ming mencibir sebagai tanggapan. Pada saat yang sama, dia mendekati Qiu Changli dengan niat membunuh yang mengerikan. Tidak, Tianyun, kamu tidak bisa melakukan ini. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda benar-benar membunuh saya, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Jangan berpikir keluarga kerajaan bisa melindungimu. Biar ku beritahu padamu, cepat atau lambat keluarga kerajaan akan hancur, dan sekolah pedang 10 arah akan menyatukan kekaisaran matahari yang terik cepat atau lambat.
Ketika saatnya tiba, tidak akan ada tempat bagimu di Kekaisaran Matahari yang terik. Qiu Changli berteriak dan bahkan mencoba mengancam Lu Ming. Ah, benarkah? Itu masalah masa depan. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Lu Ming mencibir. Dia sudah dekat dengan Qiu Changli. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mencoba meraih Qiu Changli. Qiu Changli sudah di ambang kematian. Dia tidak punya cara untuk melawan dan tenggorokannya ditahan oleh Lu Ming. Tubuhnya mulai meronta dengan keras, dan matanya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Baru saja, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin aku memahami apa itu keputusasaan? Sekarang, kamu harusnya mengerti, kan? Lu Ming memandang Qiu Changli dengan dingin dan berkata dengan sedikit ejekan. Baru saja, Qiu Changli dengan arogan memberitahu Lu Ming bahwa dia ingin dia memahami apa itu keputusasaan. Sekarang, dia mengerti. Tidak, tolong jangan bunuh aku mohon, aku mohon. Qiu Changli berteriak sekuat tenaga. Dia benar-benar ketakutan dan putus asa. Para ahli dari Sekte Pedang 10 Penjuru semuanya bergegas kembali ke Sekte Pedang 10 Penjuru untuk membahas masalah penting. Dia adalah yang terkuat di antara mereka yang tetap tinggal di ibu kota kekaisaran, jadi tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Tidak ada gunanya meskipun dia datang. Namun, dia tidak mau mati. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dengan masa depan yang cerah. Dia benar-benar tidak ingin mati. Saat itu, dia diliputi penyesalan. Kenapa dia harus memprovokasi Lu Ming? Sekarang, dia mengerti satu hal. Ada beberapa orang yang dia tidak pernah mampu untuk menyinggung perasaannya. Tapi sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Sudah terlambat untuk memohon padaku sekarang. Mata Lu Ming bersinar dingin, lalu ki esensialnya meledak. Bang! Tubuh Qiu Changli meledak di udara. Lu Ming diam-diam mengendalikan meridian darahnya dan melahap esensi darah Qiu Changli. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan cincin penyimpanannya. Kesunyian. Pada saat ini, seolah-olah seluruh ibu kota kekaisaran terdiam. Qiu Changli telah dibunuh oleh Tianyun. Jenius yang baru saja bangkit dan akan menjadi salah satu dari 7 pahlawan matahari terik ini terbunuh begitu saja. Itu juga, Tianyun ini terlalu mendominasi. Dia benar-benar pria yang kejam. Para petinggi dari sekolah pedang 10 arah mungkin menjadi gila sekarang karena Qiu Changli telah terbunuh. Jadi bagaimana jika aku menjadi gila? Tianyun dan Qiu Changli bertarung sampai mati sesuai aturan seni bela diri. Akankah Sekte Pedang 10 Penjuru berani ikut campur? Bahkan jika kita tidak ikut campur secara terbuka, kita bisa melakukannya secara diam-diam. Itu benar. Di ibu kota kekaisaran, banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Tentu saja, ada juga orang yang menghela nafas. Jalur seni bela diri sangat kejam. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda bisa mati di tangan seorang jenius yang lebih kuat. Jatuhnya seorang jenius melambangkan kebangkitan seorang jenius lainnya. Mulai sekarang, akan ada satu lagi jenius terbaik di Kekaisaran Matahari Terik. Itu tadi Tianyun. Dia benar-benar membunuh Qiu Changli. Di tepi kolam, beberapa tetua keluarga kekaisaran masih tidak percaya. Ini gayanya. Hua Qi tersenyum pahit. Bas. Lu Ming bergerak dan muncul di tepi kolam. Ayo pergi ke Star Hall umum. Setelah ditunda begitu lama oleh orang-orang dari Sekte Pedang segala arah, Lu Ming tidak sabar untuk bertemu Lu Yuntian. Hua Qi mengangguk. Lu Ming, Xian Yanxing, dan mayat darah bermata emas mengikutinya ke aula bintang umum. Kaisar Naga Abadi Chapter 295 Bahasa Indonesia. Bab 295, Harta Karun Kaisar Bela Diri. Ketika Lu Ming melihat Lu Yuntian lagi, mereka berada di aula samping aula bintang umum yang sangat tersembunyi. Saat ini, Lu Yuntian telah berganti pakaian menjadi satu set jubah baru. Dia telah mencukur janggutnya dan menyisir rambutnya dengan rapi. Alisnya yang seperti pedang memanjang hingga ke pelipisnya, membuatnya tampak sangat tampan. Ketika Lu Yuntian masih muda, dia sudah menjadi pria tampan yang jarang terlihat. Namun, ada bekas luka mengerikan di bagian atas hidungnya yang memanjang hingga ke bibirnya, merusak kecantikannya. Namun, Lu Yuntian tidak keberatan sama sekali. Dia hanya menatap Lu Ming dengan bingung dan mengukurnya dengan cermat. Minger, kamu akhirnya sudah dewasa.
Anda bahkan menjadi seorang jenius yang namanya menggemparkan dunia. Seperti yang diharapkan dari anakku, hahaha. Setelah beberapa lama, Lu Yuntian tertawa terbahak-bahak. Dia sangat puas. Selama jangka waktu ini, Huachi telah menceritakan segalanya tentang Lu Ming. Dia sangat gembira dan bersyukur mendengar bahwa Lu Ming telah mencapai begitu banyak hal. Namun, hidung Lu Ming terasa masam. Matanya berkaca-kaca saat dia berkata dengan suara gemetar, "Ayah, siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Aku akan membuatnya membayar 10 kali lipat harganya." Dia sudah memeriksa tubuh Lu Yuntian secara detail sebelumnya. Selain bekas luka di wajahnya, luka dalam Lu Yuntian bahkan lebih parah. Semua meridian di tubuhnya rusak, dan tidak ada satupun bagian yang utuh. Dalam situasi seperti ini, apalagi berkultivasi, dia bahkan tidak sekuat orang biasa. Sulit membayangkan penderitaan seperti apa yang dialami Lu Yuntian selama ini. Lu Ming merasakan niat membunuh yang mengerikan akan keluar dari dadanya. Ming, aku akan mengatakan hal yang sama lagi. Jangan gegabah. Sebelum Anda memiliki kekuatan absolut, Anda tidak dapat bertindak berdasarkan dorongan hati. Lu Yuntian bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, jangan khawatir. Ming, tahu. Lu Ming berkata, tapi tinjunya terkepal erat. Baiklah, ayah akan memberitahumu. Semua ini dilakukan oleh Qiyu Changkong. Lu Yuntian menghela nafas. Qiyu Changkong, itu dia. Lu Ming menggeram lalu berkata, mengapa? Ayah, mengapa Qiyu Changkong melakukan ini padamu? Karena harta karun kaisar bela diri. Lu Yuntian berkata, saat itu, Qiyu Changkong bukanlah pemimpin dari 6 pahlawan matahari terik, tapi dia sudah menjadi seorang jenius muda. Entah kenapa, dia mengetahui bahwa aku memiliki harta kaisar bela diri, jadi dia diam-diam mengirim orang untuk menangkapku. Dia telah menginterogasiku selama bertahun-tahun, mencoba mendapatkan berita tentang harta karun kaisar bela diri dariku. Haha, dia sedang bermimpi. Bagaimana aku bisa memberitahunya? Itu hanya usaha yang sia-sia. Qiyu Changkong, aku akan memastikan dia membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Lu Ming berkata dengan suara rendah, suaranya sangat dingin. Harta karun kaisar bela diri. Mengapa dia begitu yakin bahwa ayah mengetahui tentang harta karun kaisar bela diri? Aku tahu tentang harta karun kaisar bela diri. Lu Yuntian terkekeh. Apa? Lu Ming sangat terkejut. Haha, aku mendapat berita tentang harta karun kaisar bela diri secara tidak sengaja. Tapi saya sudah siap untuk itu, jadi saya sudah menyerahkan beritanya kepada Anda. Lu Yuntian tersenyum. Kau meninggalkannya untukku. Lu Ming sedikit terkejut. Mungkinkah itu liontin perunggu itu? Lu Ming bertanya. Tidak. Lu Yuntian tersenyum. Saya mendapatkan liontin perunggu itu secara kebetulan. Menurutku itu menarik, jadi aku membawanya. Aku serahkan padamu nanti. Berita tentang harta karun kaisar bela diri sebenarnya ada di pedang bintang surgawi itu. Pedang bintang surgawi. Lu Ming tercengang. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan pedang bintang muncul di tangannya. Lu Yuntian sangat gembira. Dia mengambil pedang bintang surgawi dan memeriksanya dengan cermat sebelum memberikannya kepada Lu Ming. Minger, itu benar. Saya telah menyegel berita tentang harta karun kaisar bela diri di pedang bintang surgawi ini. Di dalam pedang bintang surgawi ini, terdapat kunci untuk membuka harta karun kaisar bela diri, serta sebuah peta. Anda dapat menemukan master prasasti untuk mengambilnya nanti. Ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, Anda dapat menuju ke harta karun kaisar bela diri dan mendapatkan peluang besar. Itu sebenarnya ada di pedang bintang surgawi. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Minger, bagaimana kabar ibumu selama ini? Lu Yuntian bertanya. Namun, suaranya bergetar. Ayah, ibu sangat baik. Hanya saja selama ini, aku memikirkanmu. Kata Lu Ming. Itu bagus. Aku telah mengecewakannya selama bertahun-tahun. Lu Yuntian menghela nafas. Ayah, jangan khawatir. Keluarga kekaisaran diam-diam telah mengirim orang untuk menjemput ibu. Keluarga kami akan segera bersatu kembali. Kata Lu Ming. Mata Lu Yuntian menunjukkan sedikit antisipasi. Ayah, jangan khawatir. Bahkan jika saya harus bepergian ke seluruh dunia, saya akan menemukan obat spiritual untuk menyembuhkan luka Anda dan membiarkan Anda memulai jalur seni bela diri lagi.
Lu Ming berkata dengan tegas. Minger, ada baiknya kamu memiliki niat ini. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyembuhkan lukaku. Tidak perlu memaksakan diri. Lu Yuntian menghela nafas. Sudah bertahun-tahun sejak dia terluka, dan semua meridiannya terputus. Akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menyembuhkannya. Dia tidak punya banyak harapan untuk dirinya sendiri. Dia sudah puas bisa melihat Lu Ming dan Li Ping seumur hidupnya. Namun, tatapan Lu Ming sangat tegas. Benua hutan belantara surgawi sangat luas dan tidak terbatas. Tidak akan ada kekurangan harta karun. Legenda mengatakan bahwa beberapa harta karun bahkan dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang patah atau menghidupkan kembali orang mati. Selama dia bisa mendapatkan harta itu, bukanlah masalah kecil untuk menyembuhkan meridian Lu Yuntian dan menghilangkan bekas luka di wajahnya. Tidak peduli betapa sulitnya, aku harus mendapatkannya. Lu Ming diam-diam bersumpah. Setelah itu, dia mengobrol panjang lebar dengan Lu Yuntian. Setelah mengobrol beberapa jam, Lu Ming meninggalkan tempat itu. Terlepas dari apakah dia ingin membalaskan dendam Lu Yuntian atau mengobati lukanya, dia tidak dapat melakukannya tanpa basis kultivasi yang kuat. Dia harus berkultivasi tanpa henti. Qiu Changkong, kamu dan aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah kembali ke kamarnya, Lu Ming duduk bersila dan berjalan pergi, memikirkan dengan hati-hati tentang arah kultivasinya. Saat ini, ia memiliki beberapa arahan budidaya utama. Salah satunya adalah terobosan teknik naga perang yang sebenarnya. Dia telah memperoleh mutiara tulang naga dari Xian Yanxing. Selama dia mendapatkan bahan tambahan yang disebut cairan roh dingin, dia akan mampu menembus tahap kelima teknik naga perang sejati dan memiliki 6 kali kekuatan Ki sejati biasa. Yang lainnya adalah pengembangan 10.000 tubuh tempur spiritual. Selama dia bisa mengolah tubuhnya ke tahap keempat, dia bisa mulai berlatih teknik bela diri tingkat dewa, langkah menapaki surga 9 naga. Baiklah, ayo pergi dan beli sebagian cairan roh dingin dulu. Lu Ming berdiri dan berjalan menuju pasar kota kekaisaran. Cairan roh dingin hanyalah bahan pelengkap. Itu tidak jarang terjadi. Setelah mengelilingi pasar 1 kali, Lu Ming berhasil membeli sebagian. Setelah kembali ke aula bintang umum dan memasuki kuil tertinggi, Lu Ming mengeluarkan mutiara tulang naga Wim dan cairan spiritual dingin dan mulai berkultivasi. Pertama, dia memurnikan manik tulang naga air, lalu mencampurkannya dengan cairan roh dingin. Setengah hari kemudian, teknik naga perang yang sebenarnya telah berhasil menembus dan mencapai tahap kelima. Ki sejati yang melonjak beredar di meridiannya, luas dan tak ada habisnya. Kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Jika aku mengembangkan teknik naga perang sejati ke tahap ke-9, aku akan memiliki jumlah Ki sejati 10 kali lipat. Aku ingin tahu seberapa kuatnya aku nantinya. Petik 2. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia berharap bisa mengembangkan teknik naga perang sejati ke tingkat ke-9 sesegera mungkin. Dengan jumlah Ki esensial 10 kali lipat, Lu Ming tidak akan tertandingi di antara mereka yang memiliki level yang sama, kecuali pihak lain juga mengembangkan teknik tingkat dewa. Sekarang, mari kita berhitung. Lu Ming menghela nafas lega. Dia kemudian melambaikan tangannya dan setumpuk cincin penyimpanan muncul di tanah. Semuanya diperoleh dari membunuh musuh selama periode waktu ini. Kaisar Naga Abadi Chapter 296 Bahasa Indonesia. Bab 296, Tubuh Fisik Kelas 4, 9 Naga Menginjak-injak Langit. Di sisa-sisa istana Kaisar Yun, meskipun dia tidak membunuh banyak orang, lawannya telah membunuh banyak orang. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki sedikit nyawa? Oleh karena itu, ketika dia memilah cincin penyimpanan, ada lebih dari 200 cincin penyimpanan. Sebagian besar dari 200 cincin penyimpanan itu milik jenius muda alam Grandmaster kelas 8 atau 9, tapi ada juga lusinan cincin penyimpanan milik Grandmaster bela diri. Bahkan ada cincin penyimpanan dari para jenius tiada taraf seperti Qiu Changli dan Zhao Hong. Lu Ming sangat menantikan kekayaan di dalamnya. Dia tidak tahu dan kaget. Meskipun Lu Ming sudah siap secara mental, dia masih tercengang. Segunung kristal spiritual bahkan tidak dapat disimpan di dalam cincin penyimpanan. Totalnya ada 55,56 juta kristal spiritual.
50 juta. Sungguh angka yang menakutkan. Lu Ming linglung. Menahan ekstasinya, Lu Ming menggunakan beberapa cincin penyimpanan untuk menyimpan kristal spiritual dan melihat item lainnya. Ada lebih dari 4.000 senjata roh. Ada lebih dari 12.000 tumbuhan dan rumput spiritual. Namun, sebagian besar dari mereka tidak berlevel terlalu tinggi, dan hanya sedikit yang mencapai level 4. Terdapat juga lebih dari 200 buku tentang berbagai teknik budidaya dan teknik bela diri, serta segala jenis bahan tempah. Dia telah menjadi kaya. Lu Ming telah menjadi kaya raya. Jumlah kekayaan ini, selain 5 sekte besar dan keluarga kerajaan, menurutku kekuatan kecil lainnya di Kekaisaran Matahari Terik tidak akan memiliki kekayaan sebanyak ini bahkan jika mereka bangkrut. Lu Ming diam-diam menghela nafas. Setengah jam kemudian, Lu Ming memasukkan berbagai barang ke dalam ring penyimpanan dan menyimpannya. Kemudian, dia menyimpannya dan manual 10.000 tubuh pertarungan roh muncul di tangan Lu Ming. Dia membukanya dan mulai membacanya dengan cermat. 1 jam kemudian, Lu Ming menutup manual rahasianya. 10.000 tubuh tempur spiritual sangat menakutkan dan misterius. Lu Ming kagum. Tubuh pertempuran 10.000 mil dapat memurnikan semua roh di dunia dan menghasilkan ki dari 10.000 roh, yang akan diintegrasikan ke dalam tubuh dan terus meningkatkan kekuatan tubuh. 10.000 roh, selama itu adalah sesuatu yang memiliki spiritualitas di dunia, itu bisa digunakan. Misalnya, semua jenis ramuan spiritual, bahan logam, dan biji yang mengandung esensi spiritual dapat dimurnikan menjadi ki 10.000 roh untuk mengolah tubuh. Bahkan bisa digunakan pada makhluk hidup. Itu sangat menakutkan. Seperti yang diharapkan dari sebuah teknik yang dapat mengolah tubuh seseorang hingga tahap ke-9. Ini sungguh berlebihan. Lu Ming kaget dan bersemangat. Kemudian, Lu Ming menutup matanya dan mulai memahaminya. Selama 3 hari berturut-turut, Lu Ming telah mencoba memahami 10.000 tubuh tempur spiritual. Puluhan ribu mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran, terdapat hamparan pegunungan yang membentang tanpa henti seperti negeri dongeng. Ini adalah lokasi sekte pedang 10 arah, gunung 10 arah. Di titik tertinggi dari gunung 10 persegi, selusin orang sedang duduk di sebuah aula. Masing-masing hanya duduk santai di sana, namun memancarkan aura seluas pegunungan dan sedalam laut, luas dan tak terduga. Qiu Wuyang, pemimpin sekte pedang 10 penjuru, duduk di posisi tertinggi dengan ekspresi muram. Suasana di aula sangat menindas. Bang! Tiba-tiba, seorang lelaki tua berwajah dingin membanting meja dan berteriak, bocah Tianyun itu pantas mati karena membunuh pahlawan tak tertandingi dari sekte pedang 10 penjuru milikku. Pemimpin sekte, izinkan saya membunuh Tianyun secara pribadi. Ini tidak pantas. Suara lain terdengar. Tianyun dan Changli sedang menjalani pertarungan hidup dan mati. Banyak orang di ibu kota kekaisaran yang melihatnya. Jika kita membunuh Tianyun seperti ini, saya khawatir itu akan menimbulkan kemarahan dunia persilatan. Maka kita bisa mengirim pembunuh. Kata lelaki tua berwajah dingin itu. Tianyun adalah masalah kecil. Rencana kita lebih penting. Saya rasa kita tidak bisa membiarkan Tianyun mempengaruhi rencana kita. Kata orang sebelumnya. Kerumunan kembali terdiam. Setelah beberapa saat, Qiu Wuyang berkata, mari kita ikuti rencana kita dulu. Selama semuanya berjalan baik, Tianyun akan mati. Dia membunuh pahlawan sekte pedang Sifang kita. Dia tidak bisa hidup di dunia ini. Tapi mari kita kesampingkan dulu untuk saat ini. Sekarang, mari kita bahas detail spesifik masalah ini. Tidak ada yang keberatan dengan saran Qiu Wuyang. Kemudian, mereka mulai mendiskusikan suatu hal penting. Di kuil tertinggi, Lu Ming telah bermeditasi pada 10.000 tubuh tempur spiritual selama 3 hari. 3 hari kemudian, dia membuka matanya. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan ramuan spiritual level 2 muncul di tangannya. Menyaring, Lu Ming bergumam. Setelah itu, ki esensial di tubuhnya bergetar sesuai dengan teknik 10.000 tubuh pertarungan roh. Gelombang ki yang padat menyebar dari telapak tangan Lu Ming dan melilit ramuan spiritual. Setelah beberapa napas, ramuan roh menghilang. Itu dimurnikan menjadi gumpalan gas aneh dan memasuki tubuh Lu Ming. Ini adalah ki dari 10.000 roh. Begitu ki dari segudang roh memasuki tubuh Lu Ming, itu meresap ke seluruh tubuhnya. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan tubuh fisiknya semakin kuat.
Meski luasnya tidak besar dan sangat kecil, namun memang semakin kuat. Itu jauh lebih cepat daripada teknik budidaya fisik biasa. Luar biasa, ini luar biasa. Lu Ming terkejut dan matanya dipenuhi kegembiraan. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan spiritual level 3 dan mengubahnya menjadi Ki 10.000 roh untuk memperbaiki tubuhnya. Selama 3 hari berikutnya, Lu Ming terus menyempurnakan ramuan spiritual dan meningkatkan tubuh fisiknya. Dalam 3 hari ini, dia memurnikan tidak kurang dari 200 ramuan spiritual. Akhirnya, tubuhnya menembus batas dan mencapai tubuh kelas 4 dalam sekali jalan. Tubuh fisik kelas 4 sungguh menakjubkan. Lu Ming hampir bisa mengubah otot, tulang, dan bentuk tubuhnya sesuka hati. Bahkan setelah terluka, otot secara otomatis akan menggeliat, menutup luka dan menyembuhkannya dengan cepat. Ototnya seperti baja, dan tulangnya seperti baja. Pembuluh darahnya lebar dan fleksibel. Lu Ming bisa melepaskan kekuatannya tanpa hambatan apapun. Ini merupakan peningkatan besar pada kekuatan tempurnya. Sekarang tubuh fisikku telah mencapai tahap keempat, aku akhirnya bisa mulai mengembangkan langkah menghentak surga 9 naga. Lu Ming tidak sabar untuk mengambil langkah menghentak 9 naga surga dan mulai memahaminya. Tekanan dari manual rahasia tidak lagi menjadi masalah bagi Lu Ming. Namun, setelah beberapa saat, dia menutup langkah 9 naga yang menapaki surga dan mengerutkan kening. Karena dia benar-benar bingung, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Terlalu sulit untuk mengembangkan teknik bela diri tingkat dewa. Teknik bela diri tingkat dewa benar-benar berbeda dengan teknik bela diri tingkat langit, bumi, hitam, dan kuning. Teknik bela diri tingkat dewa tidak dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti tingkat pertama, tingkat kedua, dan seterusnya. Teknik bela diri tingkat dewa sangat istimewa. Masing-masing unik di dunia, dan ada berbagai macam perbedaan. Misalnya, 9 langkah naga yang menapaki surga dibagi menjadi 9 langkah. Dengan setiap langkah yang dia kembangkan, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Selangkah demi selangkah, kekuatan akan menumpuk. Jika dia bisa mengembangkan 9 langkah, kekuatan 9 langkah akan menumpuk, dan dia bisa menghancurkan gunung dan menghancurkan langit. Kekuatannya sangat menakutkan. Selama langkah pertama dari 9 langkah naga yang menapaki surga dikembangkan, kekuatan penuh dari langkah pertama dapat dikerahkan. Pada saat yang sama, seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi seseorang, kekuatan langkah pertama juga akan menjadi lebih kuat. Sayangnya terlalu sulit untuk mengolahnya. Lu Ming mempelajarinya sebentar tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sepertinya aku harus memahaminya secara perlahan. Selama saya berusaha lebih keras, saya tidak yakin saya tidak bisa mengolahnya dengan sukses. Lu Ming mengertakkan gigi dan merenung. Setelah memahami langkah menghentak 9 naga surga untuk sementara waktu, dia mulai mengolah 10.000 tubuh tempur spiritual. Dia memiliki ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup ramuan spiritual untuk dibudidayakan. Setelah mengolah 10.000 tubuh tempur roh selama beberapa jam, Lu Ming memadatkan sosok di platform ketiga dan bertarung dengannya untuk mengembangkan teknik seni bela diri. Kaisar Naga Abadi Chapter 297 Bahasa Indonesia. Bab 297, Serangan Kekaisaran Bulan Gelap. Kultivasi tidak mengenal waktu. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berkultivasi secara tertutup selama sebulan. Tubuh fisiknya meningkat paling cepat dalam sebulan terakhir. Setelah menggunakan 3.000 ramuan spiritual, tubuh fisik Lu Ming mencapai kelas 5. Namun, setelah mencapai tingkat 5, menggunakan beberapa tumbuhan spiritual tingkat 1 dan tingkat 2 untuk mengolahnya akan memiliki efek yang sangat buruk. Hanya ramuan spiritual tingkat 3 yang memiliki efek, dan ramuan spiritual tingkat 4 bahkan lebih baik lagi. Namun, Lu Ming tidak memiliki banyak ramuan spiritual tingkat 4. Lu Ming masih memiliki lebih dari 8.000 ramuan spiritual dalam dirinya. Namun, dia merasa meskipun dia menyempurnakan semuanya, dia tidak dapat mengolah tubuhnya hingga kelas 6. Semakin tinggi level tubuh, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Selain itu, setelah mencapai ranah Grandmaster seni bela diri, pemahaman seseorang terhadap teknik seni bela diri akan jauh lebih cepat. Setelah sebulan berkultivasi dengan pahit dan bertarung terus-menerus dengan dirinya sendiri, keterampilan seni bela diri Lu Ming telah meningkat dengan pesat.
Dia telah mengembangkan mantra perisai kuno ke tingkat ke-6 sekaligus dan dapat memadatkan 6 perisai kuno sekaligus. Kekuatan pertahanannya telah meningkat pesat. Sedangkan untuk ketiga telapak tangan, dia telah berhasil mengolah telapak tangan kedua sekaligus, yaitu telapak tangan binatang. Sebuah telapak tangan muncul, telapak tangan binatang besar meledak, kekuatannya setingkat lebih kuat dari telapak tangan manusia. Alasan mengapa dia bisa meningkat begitu cepat adalah karena platform ketiga. Tentu saja, dia harus membayar lebih dari 600.000 kristal untuk itu. Sekarang, dengan budidaya Luming di alam Grandmaster seni bela diri tingkat kedua, dia akan membutuhkan 10.000 kristal spiritual untuk memadatkan sosok yang persis seperti dia. Setiap kali, itu bisa berlangsung selama 6 jam. Konsumsinya sangat mengejutkan. Jika bukan karena Luming memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta, dia tidak mampu membelanjakannya. Saat ini, kemampuan Luming bisa dikatakan telah mencapai puncaknya. Meskipun budidayanya masih pada tahap awal alam leluhur bela diri 2 dan, dia bisa membunuh Qiu Changli dalam satu gerakan jika dia melawannya. Di sisi lain, Li Ping telah tiba di ibu kota kekaisaran setengah bulan yang lalu untuk menemui Lu Yuntian. Saat keduanya bertemu, secara alami mereka penuh kehangatan. Mereka tetap bersama setiap hari dan enggan berpisah. Selama ini, Xian Yanxing juga telah berkultivasi dalam pengasingan. Adapun mayat darah bermata emas, Luming memintanya untuk tertidur di suatu tempat. Hari itu, Hua Qi datang menemui Luming dengan tergesa-gesa dan membawakannya berita mengejutkan. Kekaisaran Bulan Gelap telah mengirimkan 1 juta pasukan untuk menyerang Kekaisaran Matahari yang terik. Sekte Pedang Bulan Hantu di utara telah meminta bantuan dari Kerajaan Matahari Terbakar. 2 tentara keluarga kekaisaran di perbatasan utara juga meminta bantuan. Seluruh Kekaisaran Matahari yang terik terguncang. Meskipun Kekaisaran Yin Yue dan Kekaisaran Matahari Terik selalu berada dalam konflik, jarang sekali mereka mengirim 1 juta pasukan untuk menyerang. Faktanya, hanya ada beberapa kali dalam sejarah. Luming, keluarga kerajaan akan mengirimkan pasukan elit kali ini, serta beberapa pembangkit tenaga listrik muda yang diam-diam dikembangkan oleh keluarga kerajaan. Mereka akan menuju ke utara. Di satu sisi, ini untuk meningkatkan reputasi keluarga kerajaan, dan di sisi lain, untuk melatih kekuatan-kekuatan muda ini. Namun, seperti yang Anda tahu, semua orang jenius itu sombong dan sulit diatur. Tidak ada seorang pun yang mau tunduk kepada yang lain. Ayah saya ingin memilih seseorang untuk menjadi komandan angkatan darat ini dan menaklukkan para ahli muda ini, tapi setelah memikirkannya, hanya Anda yang cocok. Hua Qi berkata pada Luming. Aku, Luming tercengang. Ya, tidak ada yang lebih cocok darimu. Sejujurnya, beberapa dari ahli muda ini adalah jenius dari Star Cluster Hall, dan beberapa dari mereka diam-diam direkrut oleh keluarga kerajaan dan dikirim ke rumah matahari besar kerajaan darah Zhao untuk dibudidayakan sejak mereka masih muda. Mereka semua menaruh perhatian pada bagian atas kepala mereka, dan orang biasa tidak dapat menundukkan mereka. Hua Qi menjelaskan sambil tersenyum pahit. Tapi ayah bilang dia tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak ingin pergi, dia akan mencari orang lain. Kata Hua Qi. Ya, kenapa tidak? Luming tersenyum. Setelah sekian lama mengasingkan diri, dia ingin keluar dan melatih dirinya sendiri. Medan perang tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk berlatih. Luming, kamu setuju? Itu hebat. Saya akan kembali dan melapor kepada ayah saya. Jika semuanya berjalan baik, kami akan berangkat dalam 2 hari. Hua Qi sangat gembira. Luming mengangguk. Hua Qi kemudian pergi. Saya juga akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan ibu. Setelah itu, Luming pergi ke kediaman Lu Yuntian. Lu Yuntian dan Li Ping tidak keberatan dengan berita tersebut. Seorang seniman bela diri harus mengalami serangkaian situasi hidup dan mati untuk mencapai puncaknya. Minger, silakan. Lu Yuntian sangat mendukung. Saat itu, sebagai anggota klan Lu, Lu Yuntian sering keluar untuk menjelajah seni bela diri. Saat itulah dia secara tidak sengaja menemukan rahasia harta karun Kaisar Bela Diri. Ming, medan perang sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Meskipun Li Ping tidak keberatan, dia tetap merasa khawatir. Dia memperingatkannya dengan serius. Ayah, ibu, jangan khawatir. Minger akan baik-baik saja.
Lu Ming tersenyum dan meyakinkan kedua tetua itu. 2 hari berlalu dengan cepat. 2 hari kemudian, Lu Ming membawa mayat darah bermata emas itu ke tempat latihan umum Star Hall. Tentara sedang berkumpul di sana. Lu Ming, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku. Xian Yanxing muncul di samping Lu Ming. King kecil, ada apa? Kamu tidak tega meninggalkanku. Lu Ming terkekeh. Siapa yang tidak tega meninggalkanmu? Saya khawatir Anda akan melarikan diri atau mati di medan perang. Kalau begitu, dengan siapa aku bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana aku bisa menginjakmu? Xian Yanxing mendengus. Haha, ikutlah denganku. Tapi ku dengar di utara dingin. Kamu harus menghangatkan tempat tidurku di malam hari. Lu Ming tertawa dan berjalan ke depan. Hangatkan kepalamu, dalam mimpimu. Suara keras Xian Yanxing terdengar saat mereka berdua berjalan semakin jauh. Barisan tentara lapis baja berdiri di depan komandan lapangan Jenderal Star Hall. Para prajurit ini semuanya tinggi dan kekar, dan mereka memancarkan aura yang kuat dan mematikan. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa mereka semua adalah tentara elit, veteran yang telah melalui baptisan perang. Total ada 20.000 tentara. Sinar matahari menyinari armor angkatan darat berkekuatan 20.000 orang, memancarkan cahaya dingin. Di puncak lapangan pencak silat berdiri puluhan orang. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda berusia 20-an, dan masing-masing memiliki aura yang kuat dan mendalam. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah Master Bela Diri kelas 9 yang hebat. Ada 10 pemuda yang auranya sekuat gunung, dan mereka jelas merupakan ahli alam leluhur bela diri. Di antara 10 orang ini, 7 di antaranya adalah ahli terkuat di Aula Gugus Bintang, setara dengan murid emas dari 5 sekte besar. 3 orang sisanya memiliki aura terkuat. Saat mereka melihat sekeliling, sedikit rasa bangga terlihat. Mereka adalah para jenius yang dikirim oleh keluarga kerajaan ke Istana Matahari Besar untuk dibudidayakan. Di tengah berdiri Kaisar Kekaisaran Matahari Terbakar, Hua Zhengxing. Di sebelah Hua Zhengxing ada Hua Qi. Yang mulia, siapa komandan kami? Kenapa dia belum datang? Betapa arogannya membuat Yang Mulia menunggu di sini. Dan EBSP, seorang pemuda yang sedang berkultivasi di prefektur Great Sun berteriak dengan tidak senang. Itu benar, saya tidak berpikir dia memiliki rasa hormat terhadap Yang Mulia. Menurut pendapatku, kita harus mencopotnya dari jabatannya dan membiarkan kakak senior Hua Ying menjadi panglima tertinggi. Pemuda lain yang sedang berkultivasi di rumah besar matahari berkata. Hua Ying yang dibicarakannya adalah seorang pemuda berjubah emas. Dia adalah pemuda terakhir yang berkultivasi di Great Sun Mansion. Pria ini luar biasa dan memiliki aura seorang raja. Dia adalah anggota keluarga kerajaan Hua, tapi dia bukan keturunan langsung. Dia dari cabang. Namun, bakatnya sangat menakutkan. Dia adalah seorang jenius yang langka dalam 100 tahun terakhir. Dia telah diperhatikan oleh kaisar dan dikirim ke prefektur Matahari Agung untuk bercocok tanam. Kultivasinya tidak dapat diduga sekarang. Kaisar Naga Abadi Chapter 299 Bahasa Indonesia. Bab 299, Bab 299 Kekalahan. Di sisi lain, Hua Ying justru sebaliknya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya dipenuhi keganasan. Bang! Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura liar seperti binatang meledak dari tubuhnya. Itu sangat menakutkan dan luas. Dia berada di alam leluhur bela diri tingkat ketiga. Kamu Tianyun. Tadi, kamu hanya menggunakan teknik gerakanmu untuk menghindari serangan Gao Li dan membuatnya lengah. Apa hebatnya itu? Menurut saya, itu hanya cara yang tercela. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melukai Gao Li secara serius dengan budidaya alam leluhur bela diri kelas 2? Hua Ying menatap Lu Ming dengan dingin. Ah, benarkah? Lu Ming tersenyum tipis dan tidak mau menjelaskan. Namun, ini tidak akan berhasil di tanganku. Saya akan memberitahu Anda apa itu kekuatan sebenarnya. Mata Hua Ying dipenuhi keyakinan. Bakatnya memang sangat tinggi. Pada usia 25 tahun, dia telah berkultivasi hingga tahap akhir dari leluhur bela diri 3 dan. Bahkan di Kekaisaran Darah Zhao, di mana para jenius sama lazimnya dengan awan, dia tetaplah seorang jenius tingkat atas, hanya sedikit lebih lemah dari 50 pemula super dari Darah Zhao.
Di generasi muda Kekaisaran Matahari Terik, selain 6 pahlawan Kekaisaran Matahari Terik, dia tidak percaya bahwa ada orang lain yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. 3 gerakan. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 langkah. Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda, mengapa saya tidak memberi Anda posisi komandan? Petik 2. Huaying meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terlihat sangat arogan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu, dia perlahan mengulurkan jarinya. 1 gerakan. Haha, sepertinya kamu kurang percaya diri. Apa menurutmu aku bisa mengalahkanmu dalam 1 gerakan? Huaying tertawa. Tidak, kamu salah paham. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, maksudku, aku akan mengalahkanmu dalam 1 gerakan. Dan EBSP. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda mengalahkan saya dalam 1 gerakan. Hahaha. Huaying tertegun sejenak, mengira dia salah dengar. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak. Kalahkan aku dalam 1 gerakan. Biarpun 6 pahlawan Matahari Terik ada di sini, mereka tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu sangat sombong. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengalahkan saya dalam 1 gerakan. Ledakan. Aura menakutkan keluar dari tubuh Huaying, dan seberkas pedang Qi melonjak ke langit. Pada saat yang sama, garis keturunannya juga meledak, dan cakra perak muncul, yang sangat mempesona. Garis keturunan kedua Huaying juga merupakan garis keturunan Raja tingkat pertama. Artinya, dia punya potensi menjadi salah satu dari 6 pahlawan Matahari Terik. Memotong. Huaying memegang pedangnya dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pedang raksasa yang panjangnya 100 meter terbentuk dan berdiri di antara langit dan bumi. 20.000 tentara itu semuanya terkejut. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Apa gunanya semua trik ini? Lu Ming mengerucutkan bibirnya lalu menepuk telapak tangannya. Cakar binatang besar mengembun di langit dan menekan pedang raksasa Huaying. Cakar binatang ini memiliki panjang dan lebar lebih dari 20 meter. Itu seperti gunung kecil, ditutupi sisik hitam, tampak sangat ganas. Telapak tangan kedua dari 3 telapak tangan binatang. Bang! Di bawah telapak tangan dao binatang buas, pedang raksasa yang telah dipadatkan Huaying seperti gelembung, runtuh. Cakar binatang itu tidak berhenti dan terus menekan Huaying. Bagaimana ini bisa terjadi? Huaying meraung tidak percaya. Dia terus mengayunkan pedangnya ke atas, mengirimkan pedang Qi ke cakar binatang itu. Namun, hal itu tidak ada gunanya. Pedang Qi runtuh satu demi satu, dan cakar binatang itu terus menekan Huaying. Bang! Awan debu memenuhi udara saat Huaying langsung dihancurkan oleh cakar binatang itu dan terhempas ke tanah. Setelah beberapa saat, cakar binatang itu menghilang, meninggalkan jejak kaki binatang selebar 20 meter di tanah. Huaying terbaring di telapak tangan, bergerak-gerak dan mulutnya berbusa. Tragis, sungguh tragis. Lu Ming telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, 1 tamparan saja sudah cukup untuk menghancurkannya menjadi daging. Bagus. Tianyun yang tak terkalahkan. Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari Angkatan Darat. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan melihat Ming Feng di Angkatan Darat. Raungan tadi berasal dari Ming Feng. Jika bukan Ming Zhu dan Ming Cheng selain Ming Feng, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tianyun yang tak terkalahkan. Ming Feng terus berteriak. Setelah itu, Ming Zhu dan Ming Cheng juga berteriak. Tak lama kemudian, yang lain sepertinya juga terinfeksi dan mulai berteriak juga. Tentara berkekuatan 20.000 orang mengeluarkan teriakan memekakkan telinga yang mengguncang langit. Pada akhirnya, bahkan para jenius dari gugus bintang Hall pun mulai mengaum. Lu Ming mengangkat tangannya dan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Semuanya, berkat bantuan yang mulia saya diizinkan menjadi komandan Angkatan Darat ini. Aku, Tianyun, bersumpah selama semua orang percaya padaku, aku akan melakukan yang terbaik untuk memimpin semua orang menuju pencapaian besar. Suara jernih Lu Ming menyebar ke seluruh tempat. Berkontribusi, berikan kontribusi. 20.000 tentara yang kuat meraung. Di platform tinggi, Hua Zhengxing mengelus janggutnya dan menatap Lu Ming dengan kekaguman di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini,
Hua Ying dan Gao Li sudah berjuang untuk bangun, tetapi mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Baiklah, Gao Li, Hua Ying, maju dan dengarkan perintahku. Hua Zhengxing tiba-tiba berteriak. Yang mulia, Hua Ying dan Gao Yin membungkuk. Sekarang, Tianyun adalah panglima tertinggi. Apakah kamu yakin? Hua Zhengxing bertanya. Aku yakin. Keduanya ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Lu Ming tahu bahwa meskipun keduanya meyakinkan secara lisan, mereka mungkin tidak yakin di dalam hati. Namun, Lu Ming tidak peduli. Dia sama sekali tidak menaruh hati pada kedua orang ini. Baiklah, karena itu masalahnya, kami akan segera berangkat. Hua Zhengxing mengumumkan. Tidak lama kemudian, pasukan yang terdiri dari 20.000 tentara, masing-masing menunggangi kuda berskala hijau yang tinggi, meninggalkan ibu kota dan menuju ke utara. Tentara berkekuatan 20.000 orang membentuk naga panjang yang menginjak bumi. Lu Ming sedang menunggangi kuda bersisik hijau yang tinggi dan megah di depan. Xian Yanxing, mayat darah bermata emas, dan 3 saudara kandung dari kota Ming mengikutinya. Di belakang mereka ada Hua Ying dan para jenius muda lainnya. Ming Cheng, kenapa kalian ada di sini? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu di jalan. Karena Jenderal Kota Monfiu adalah ayah kami. Ming Feng buru-buru berkata. Tidak heran, Lu Ming tiba-tiba menyadari. Tempat mereka akan memberikan bantuan kali ini adalah kota bulan purnama. Meskipun keluarga kerajaan lemah, perbatasan utara dengan kekaisaran bulan gelap merupakan lokasi militer yang penting. Keluarga kerajaan masih memiliki 2 legiun kuat yang menjaganya dan mendengarkan perintah keluarga kerajaan. Salah satunya adalah tentara pegunungan, dan yang lainnya adalah tentara utara. Kedua legiun itu sama-sama elit dan telah melalui ratusan pertempuran. Masing-masing dari mereka memiliki 100.000 tentara dan dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit legiun elit keluarga kerajaan. Ayah Ming Cheng dan Ming Zhu adalah jenderal tentara penekan gunung, Ming Meng. Kali ini, 1 juta pasukan kekaisaran bulan gelap sedang menyerang. Yang pertama menanggung bebannya, tentu saja, adalah Sekte Pedang Bulan Hantu. Tentara pegunungan dan tentara utara juga terkena dampaknya dan memulai pertempuran sengit dengan kekaisaran bulan gelap. Tentara penekan gunung sedang berjuang dan meminta bantuan dari keluarga kerajaan. Kali ini, Lu Ming dan yang lainnya bergegas membantu tentara penekan gunung. Oleh karena itu, ketiga saudara Ming secara alami mengikuti. Dalam perjalanannya, ketiga saudara Ming sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk pada ayah mereka. Kecepatan angkatan darat secara alami jauh lebih lambat daripada kecepatan terbang Lu Ming. Diperlukan waktu setidaknya 1 bulan untuk melakukan perjalanan dari ibu kota kekaisaran ke kota bulan purnama. Kaisar Naga Abadi Chapter 300 Bahasa Indonesia. Bab 300 si pembunuh. Segera, 25 hari telah berlalu. 25 hari ini tenang dan damai. Mereka telah datang jauh-jauh ke Gunung Han. Di depan mereka ada Gunung Dingin 1000 Li. Selama mereka melintasi Gunung Dingin 1000 Li ini, mereka akan mencapai kota Monfiu, yang memakan waktu 4 hingga 5 hari perjalanan. Ayo pergi ke pegunungan dan mendirikan kemah. Lu Ming memberi perintah. 20.000 tentara yang kuat maju menuju Gunung Han. Setelah beberapa puluh mil, mereka menemukan daerah datar untuk mendirikan kemah dan makan malam. Saat malam tiba, auman binatang terdengar dari ribuan li Gunung Han. Lu Ming meminta beberapa dari mereka untuk berpatroli dan beberapa beristirahat. Larut malam, lebih dari 20 sosok melompat dengan kecepatan tinggi di ribuan li pegunungan yang dingin. Lebih dari 20 orang, semuanya mengenakan jubah hitam, bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, seperti hantu di hutan pada malam hari. Tidak lama kemudian, lebih dari 20 sosok muncul tidak jauh dari tentara Lu Ming, melihat kekam militer. Menurut kabar, keluarga kerajaan Matahari Terbakar kali ini hanya mengirimkan ahli muda. Jenderal itu juga seorang pemuda. Dia adalah seorang jenius tiada taraf bernama Tianyun. Selama kita membunuh Tianyun dan para jenius muda lainnya, tentara ini akan lumpuh. Beberapa pria berjubah hitam sedang berdiskusi. Saya pernah mendengar bahwa Tianyun adalah seorang jenius yang setingkat dengan 6 pahlawan matahari terik. Serahkan dia padaku. Seorang pria berjubah hitam dengan sulaman bulan emas berkata. Yang lain mengangguk.
Pria berjubah hitam bulan emas ini adalah yang terkuat di antara mereka. Ayo, mendekat. Jinyu melambaikan tangannya, dan lebih dari 20 orang mengikutinya seperti hantu menuju kamp. Mereka tidak memancarkan aura apapun, dan tidak mengeluarkan suara apapun saat berjalan. Itu sunyi. Itu berhenti 1000 meter dari kamp militer. Salah satu tenda memancarkan aura ahli alam leluhur bela diri tingkat 3. Orang itu seharusnya adalah Tianyun. Aku akan bunuh dia, kalian pergi dan bunuh yang lain. Perintah Jinyu berjubah hitam. Yang lain mengangguk. Di bawah sinar bulan, sosok mereka menjadi kabur, dan mereka menghilang tanpa suara. Pria berjubah hitam Golden Moon adalah yang tercepat. Dia dengan mudah melewati lapisan pos pemeriksaan dan tiba di depan tenda. Seorang pemuda sedang duduk bersila di dalam tenda. Dia tidak lain adalah Hua Ying. Di antara banyak pembangkit tenaga listrik muda, budidayanya adalah yang tertinggi. Dia telah mencapai tahap akhir dari alam Grandmaster seni bela diri tingkat ketiga. Pria berjubah hitam bulan emas secara alami mengira bahwa dia adalah Luming. Jenius. Mati. Niat membunuh muncul di mata Jinyu. Pedang hitam tipis muncul di tangannya. Dia dan pedangnya berubah menjadi petir hitam dan menusuk ke arah Hua Ying. Hua Ying yang sedang duduk bersila saat berkultivasi tiba-tiba merasakan aura kematian yang mengerikan menyelimuti dirinya. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Tidak baik. Hua Ying's spiritual sense was extremely sensitive, and he had used it to avoid killing Inten many times. At this time, he did not think and rushed into the sky. Even so, he was still a step too late. Pucci. The long sword pierced through his shoulder. As blood splattered, Hua Ying roared and an eagle appeared above his head. This was his bloodline. The eagle's wings flapped rapidly, and he retreated. You're quite capable. You actually managed to avoid my Surekill sword strike. But you still have to die. The Golden Moon black-robed man snared and chased at Hua Ying like a ghost. At the same time, in another tent, Luming suddenly opened his eyes. In front of him, the tent suddenly split open, and a dark sword light stabbed toward his forehead at an extremely fast speed. A second-level martial ancestor realm assassin. Luming's eyes flickered. He did not move, but he waved his right hand suddenly. A long spear was condensed instantly and stabbed forward. His speed was much faster than that of a killer. How could this be? The assassin was so shocked that it was too late to dodge. Puff! Luming's long spear pierced through his heart and the assassin was sent flying. Bass! Luming burst out of the tent and appeared in the sky. In the military camp, there were several screams. A young master had been assassinated. There were also young experts who were fighting with the assassins. Luming's eyes swept across the area and saw Xian Yanxing's figure flash across the sky. Behind her, there was a corpse. He swept his gaze again and saw that Golden Moon Black was chasing after Hua Ying. He was in danger and could be killed at any moment. Golden Eye, kill. Luming ordered the Golden Eye Blood Course. The Golden Eye Blood Course roared in anger and pounced at the assassins. Luming waved his hand and a long spear appeared. Then, he threw it out. The long spear turned into a bolt of lightning and shot toward the Golden Moon Black-robed man. Dan EBSP, at this moment, Golden Moon Black's men had already closed in on Hua Ying, their cold killing intent enveloping Hua Ying. Hua Ying's body turned cold. He had a feeling that he would die under the sword of the Golden Moon Black-robed man in the next moment. This feeling almost suffocated him. He roared in his heart, no, I can't die. I can't die. I still have to revitalize the Hua family. However, he had just been stabbed by the sword, and the terrifying sword key had continuously penetrated his entire body. He felt waves of weakness. Genius black-robed figure instantly closed in. Die. The Golden Moon black-robed man looked coldly and thrust his sword at Hua Ying. This sword was even faster than the previous one. It was incomparably sharp and unstoppable. Hua Ying couldn't block it at all. No, Hua Ying roared, her heart filled with despair. At this moment, whoosh! A bolt of lightning broke through the air, fast to the extreme.
It was a long spear that was condensed from true energy. Klang! Tombak panjang itu mengenai pedang panjang pria berjubah hitam bulan emas, menyebabkan getaran yang hebat. Sosok Jin Yue berjubah hitam bergetar, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melayang ke samping. Sosok Lu Ming bergerak. Saat berikutnya, dia melewati Hua Ying dan menuju ke arah pria berjubah hitam Jin Yu. Hua Ying memberikan pandangan rumit pada Lu Ming. Lu Ming baru saja menyelamatkannya. Siapa kamu? Pria berjubah hitam bulan emas mengeluarkan raungan pelan. Kekuatan gerakan Lu Ming telah melampaui ekspektasinya. Dia terkejut karena dia dipaksa kembali bahkan dengan budidaya Grandmaster seni bela diri tingkat 6. Tian Yun. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Murid Jin Yu tiba-tiba berkontraksi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jadi, kamu adalah Tian Yun yang asli. Kamu kenal saya. Kamu dikirim oleh Kekaisaran Bulan Gelap, kan? Mata Lu Ming berkedip dan dia bertanya. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Aku di sini hari ini untuk mengirimmu menuju kematianmu. Jin Yu mencibir. Suara pedangnya terdengar. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan berubah menjadi sinar cahaya pedang, menyerbu ke arah Lu Ming. Suara mendesing. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan menusukkannya ke depan. Tubuh tombak itu terbungkus kekuatan angin dan api. Kekuatan angin dan api telah menyatu sepenuhnya. Bang! Tombak panjang dan cahaya pedang bertabrakan. Gelombang-gelombang kejut yang kuat menyebar. Kemudian, Jin Yu mengerang teredam, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Saat dia terbang kembali, pria berjubah hitam bulan emas meraung di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kultivasi Lu Ming hanya berada di alam Grandmaster seni bela diri tingkat kedua, sedangkan dia berada di tingkat ke-6. Tapi hasilnya adalah alam leluhur bela diri tingkat kedua mengirimnya terbang dengan satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Hal seperti itu benar-benar ada di dunia. Pria berjubah hitam bulan emas terkejut.